Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di hari yang baru ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Segala rahmat-Mu itulah yang menyertai dan memberkati hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima kebenaran sejati itu. Berkati pendengaran kami, berkati hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti dengan benar, dengan baik, apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pagi hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 65 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang terbaik untuk kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi yang baru. Di mana di dalam bumi yang baru, langit yang baru itu, di sana hanya ada damai sejahtera. Kehidupan seluruh ciptaannya adalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, apa yang dinyatakan di dalam kitab Nabi Yesaya ini, bahwa ketika Tuhan telah merancang, ketika Tuhan telah membangun kehidupan itu, maka itu menjadi kehidupan yang berbeda dari di bumi yang kita diami saat ini. Kenapa? Karena di bumi yang kita diami saat ini, dosa terus merajalela, manusia terus diliputi oleh tipu muslihat dosa, sehingga manusia itu banyak yang tidak mengenal Tuhan, menjauh dari Tuhan, bahkan memberontak kepada Tuhan Allah. Karena itu Tuhan terus bersuara, Tuhan terus mengutus nabi-nabinya, dan bahkan dirinya sendiri datang di tengah-tengah dunia ini menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketika dia datang, dia menyerahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, dia berbicara kepada manusia yang berdosa, dia menyentuh seluruh manusia yang berdosa itu dan yang sedang sakit itu. Dia datang untuk menolong dan memberitakan kepada kita berita sukacita besar, damai sejahtera yang dari surga itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan dia terus menyediakan kehidupan yang kekal bagi ciptaannya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan telah merancang langit yang baru dan bumi yang baru itu, artinya di sana dia sungguh-sungguh berkuasa, dan orang-orang yang menerima keselamatan itulah yang masuk ke sana. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bahwa janji Tuhan itu diberikan kepada kita. Janji Tuhan itu ya dan amin, bahwa janji Tuhan itu adalah benar. Karena itu ketika Tuhan telah membuat itu, maka kita diajak untuk masuk ke sana, untuk ikut di sana. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes itu, bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat. Artinya kita disediakan tempat di sana, di mana Tuhan Allah yang adalah Raja yang kekal itu sendiri, dan di dalam Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika hari ini kita diingatkan, dipanggil untuk masuk kepada pengharapan yang sejati itu, untuk masuk kepada janji Allah itu. Karena itu hiduplah di dalam janji Tuhan.
hiduplah di dalam iman, di dalam pengharapan yang hidup. Jangan pernah matikan api roh, tetapi teruslah berkobar-kobar dalam iman, di dalam pengharapan bahwa apapun hari ini yang terjadi di dunia ini, banyak ketidakramahan, banyak pergumulan-pergumulan yang membuat kita sedih, menangis, ada ancaman, atau ada yang merasa terancam, merasa tidak aman, dan lain sebagainya. Maka itulah yang menjadi kenyataan realitas di tengah-tengah dunia kita saat ini. Tetapi pada kerajaan Allah itu, maka di sana hanya ada damai sejahtera. Tidak ada ancaman, tidak ada yang terancam, tidak ada yang bisa mengancam di sana. Tetapi hati, pikiran, dan seluruh gerak dari seluruh ciptaan Allah itu adalah gerak hidup di dalam damai sejahtera. Maka apa yang dinyatakan di dalam ayat 25 itu, ini adalah gambaran yang nyata bagi kita. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika janji ini akan sepenuhnya menjadi nyata di dalam kehidupan yang kekal, maka hari ini di tengah-tengah dunia ini kita dipanggil untuk mulai menghidupi ini. Begitu. Artinya kita tidak perlu menunggu di kehidupan yang kekal supaya kita memulai hidup di dalam damai sejahtera, hati pikiran kita penuh dengan kedamaian. Tidak. Hari ini juga, saat ini juga, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah relasimu, pekerjaanmu, di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, dimanapun Bapak Ibu Saudara tinggal atau berjumpa dengan siapapun, maka pikiran yang pertama adalah pikiran damai. Maka hatimu terus bersuara, suara kedamaian. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bahwa hadirlah menjadi berkat, hadirlah menjadi pembawa damai. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah berdiam di dalam hatimu. Karena Tuhan Yesus Kristus telah merasuk ke dalam jiwamu, ke dalam kehidupanmu. Karena itu jangan abaikan suara Tuhan Yesus Kristus. Jangan abaikan panggilan Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan damai di dalam kehidupanmu. Tetapi teruslah bergerak, teruslah berpikir, teruslah merelung di dalam hati bahwa damai itu sesuatu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Tidak perlu kecewa dengan dunia sekitar, tidak perlu kecewa ketika apa yang kita harapkan itu belum sepenuhnya terjadi saat ini. Tetapi ketika kita telah memulai, ketika kita telah masuk ke dalam tindakan, pikiran, dan hati yang damai, maka itu sudah menjadi sesuatu yang teramat berarti di dalam kehidupan kita, dan itu akan mewarnai dunia ini, dunia kita saat ini. Maka tidak perlu terlibat menjadi orang-orang yang tidak ramah, tidak mau berdamai, tetapi jadilah orang-orang yang ramah, jadilah orang-orang yang mau berdamai, bahkan bila perlu menjadi pioner, menjadi menginisiasi damai di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Karena itu ini panggilan bagi kita saat ini dan nantinya kelak di kehidupan yang kekal, maka kita akan menikmati lebih luas lagi damai sejahtera yang kekal itu. Di dalam kasih Kristuslah kita melakukan itu semua. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah atas firman-Mu hari ini, bahwa Engkau merancang kehidupan yang kekal itu sendiri, dan di sana hanya ada damai sejahtera di dalam kerajaan-Mu yang kekal itu. Karena itu Tuhan, kami bermohon kepadamu, bermurah hatilah atas kehidupan kami, agar kami pun ikut serta di dalam kerajaan Allah yang kekal itu, supaya tidak satu orang pun yang tertinggal
di antara kami, tetapi biarlah semuanya ikut berbondong-bondong, ikut masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal itu oleh karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah, ketika Engkau memanggil kami saat ini Tuhan untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, biarlah hati, pikiran, dan tindakan kami semuanya adalah tindakan damai sejahtera. Tuhan Allah, biarlah berkat kemurahan-Mu melingkupi kehidupan kami, agar hati kami terus bersyukur dan memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah penggenapan kasih karunia-Mu itu Tuhan membuat hati kami terus berkobar-kobar untuk terus memuji dan memuliakan-Mu, untuk menikmati setiap hal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Tubuh, roh, jiwa, napas hidup kami biarlah dalam pemeliharaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.